sebelum diturunkan di mana? Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Quran ini bacaan yang sangat mulia. Fi kitabin maknun, di dalam kitab yang terpelihara, tidak ada yang dapat menyentuhnya kecuali hamba yang disucikan, yakni malaikat. Tanzilun min rabbil alamin, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Nuzul sekaligus di langit pertama, sekaligus diturunkan dari langit ke bumi, tahap bertahap sesuai dengan asbab nuzul. Begitulah Al-Quran sudah diturunkan ke bumi. Apa kata Allah? Apa bihadzal hadis antum mudhinun? Kenapa Quran ini kau remehkan? Kenapa Quran kau remeh? Perlu jawaban enggak? Enggak perlu. Kenapa Quran kau remehkan? Enggak perlu jawaban. Contohnya, kaki saya dipijak orang. Saya bilang, kenapa kau pijak kaki? Perlu jawaban apa enggak? Enggak perlu. Kau tarik kaki, selesai. Enggak usah kau jawab. Kenapa kau pijak kaki? Begini loh bang cerita, makanya pijak begini. Jangan. Kenapa kau pijak kaki? Ya udah aja kau pijak. Apa bihadzal hadis antum mudhinun? Kenapa Quran ini kau remehkan? Enggak perlu jawaban. Jangan kau remehkan. Makanya ada ulama berkata, be'abdu Quran. Kesabaran Quran enggak. Jangan kau taruhkan Quran ini nanti kau samakan sama kakimu, karena terjadi apa bihadzal hadis antum mudhinun. Baik abdu kacamata dia tu Quran, jangan kau taruh kacamata di Quran. Begitu juga peci, jangan. Makanya orang yang tak ada ilmu jangan pegang Quran, kecuali yang ada terjemahannya. Terjemah dikit di pinggir, jadi yang tak berwudu bisa megang, yang bisa seluruhnya latihnya, alatnya tak boleh. Cuman begitu orang minta dibaca Quran, tak ada wudunya, pegangnya latihnya. Sedang megang latih, ditanya orang ayat mana yang buat baca, tunjuk ini ke ayat ini, tempel. Jadi tak boleh pegang, tak boleh baca bagi orang yang junub. Tetapi kalau kajian salafi, sebenarnya salafi palsu, ya, mengatakan orang junub boleh pegang, boleh baca Quran, alasannya tidak najis. Saya dialog itu sama Ustaz Salafi ini, orang Martubung kalau tak salah, pimpinan pesantren Al-Madinah, tahfiz Quran Madinah Martubung, namanya Ustaz Dini Budiman. Direkam kan? Mudah-mudahan ditonton ini. Ya. Dia katakan, tak apa-apa, tak masalah. Nah, makanya ya, mereka juga mengatakan tak apa-apa perempuan halangan di masjid, tak apa-apa. Kalau di Aceh ada masjid, ada masalah. Ibu-ibu ngajinya di menasa, halangan pun enggak masalah. Orang halangan enggak boleh baca Quran. Susahnya ibu-ibu wirid. Yang pandai baca Quran, yang suka bawa wirid tadi halangan. Gimana? Baca dalam hati boleh enggak? Boleh. Tiba-tiba wirid dari ibu-ibu 50 orang kemudian. Loh, mana suaranya? Ini halangan baca dalam hati. Nah, jadi Quran ini kenapa kau remehkan? Ini menunjukkan Quran tak boleh diremehkan. Makanya ringtone Al-Quran yang ada di hati ini tak boleh. Karena kalau awak masuk WC nanti, orangnya HP-nya enggak mati. Kawan ngebel wal asri dalam
Ini deh, muhkamat mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan. Jadi orang Islam ini ada condong baik, ada condong sesat. Yang benar siapa? Al-Quran. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha. Mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, dan ini persis Wahabi. Wahabi menjadikan ayat yang mutasyabihat sebagai dalil akidah. Coba kita lihat sikap 20 dari wujud sampai mutakalliman. Dalilnya mana? Tidak ada ayat mutasyabihat. Nggak ada. Asy'ari tidak menjadikan ayat mutasyabihat sebagai dalil. Fa'amman ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha. Mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Makanya kalau kita masuk Wahabi, yang mungkin pertama kali ditanya, aina Allah? Di mana Allah? Nah, langsung itu. Aina Allah? Di mana Allah? Apa jawabannya? Fisama. Kalau kita tengok itu mutasyabihat apa mau? Makanya saya katakan Wahabi sesat. Dasarnya mana? Wa amman ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha. Wahabi mengatakan saya kafir. Allah tanya alasannya mana? Menolak ayat. Siapa yang menolak ayat? Aku meyakini Ar-Rahman Ar-Rahim itu ayat. Aku yakini enggak ditolak. Loh, tapi kenapa Ustaz menolak Allah bersemayam di aras? Itu ayat mutasyabihat. Hanya diyakini itu ayat dari Allah, tak perlu diotak-atik isinya. Ada orang yang mendalam ilmunya, dia meyakini ini datang dari Allah. Kan begitu. Maka inilah yang disebut tauhid bagi para salafus saleh. Nah, pertanyaannya, orang salafi Wahabi sekarang ini, apakah dia tauhid seperti salafus saleh? Di mana bohongnya? Kalau kita lihat kata Imam Malik, al-istiwa maklum. Imam Malik itu salah. Istiwa maklum. Imam Malik tidak keluarkan istiwa itu dengan makna yang lain. Tidak pernah Imam Malik menyatakan al-istiqrar maklum. Istiwa maklum. Artinya Imam Malik meyakini kalimat istiwa itu dari Allah. Selesai. Makna istiwa tidak dikeluarkan oleh Imam Malik. Istiwa maklum. Kaifiyatnya majhul. Soal bid'ah. Istiwa maklum. Nah, orang Wahabi yang sekarang tidak ikut salah. Apa dia bilang? Bersemayam maklum. Nah, disinilah salafi Wahabi itu bukan bersemayam maklum. Saya kasih contoh. Saya tanya sama kakak, Kak, mak mana? Mak yang di dapur. Kakak ini anggapnya seperti salaf. Kak, mak mana? Di dapur. Saya tanya, ngapain mak di dapur? Oh, di dapur maklum. Ngapain itu? Jangan kau tanya. Di dapur maklum. Maka saya simpanlah bahasa kakak untuk saya wariskan kepada orang yang bertanya kepada saya. Ya, atur. Makmu mana? Kalau pakai bahasa kakak itu, tidak. Saya keluar dari bahasa kakak. Ya, sebagaimana Wahabi Salafi keluar dari salaf. Makmu mana? Kata kakak di dapur. Atau nanya, makmu mana? Masak di dapur. Nah, keluar. Masak di dapur. Ya, atau nanya, masak apa? Saya kembalikan lagi seperti bahasa kakak. Masak itu maklum, oh nggak boleh kan? Masak itu maklum, nggak boleh kan? Yang kakak bilang tadi di dapur, ngapain? Itu sudah maklum. Begitu saya keluarkan masak, otomatis
dibagi dua. Pertama, muhkamat itu pokok. Kalau udah pokok macam mana? Tak boleh bertajuk pokok. Yang kedua mutasyabihat. Mutasyabihat dibagi lagi. Dibagi asih mansukh. Dibagi